Untuk cek suara dulu, gimana? Sudah bisa dimulai, teman-teman? Sudah ya? Oke ya? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tergabung di video conference hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tengah pandemi Covid ini kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas negara yang harus kita sukseskan ya. Ini adalah tugas-tugas yang benar-benar harus kita lakukan untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas. Saat ini Bapak Ibu nanti kita akan bahas bersama, kita akan melakukan uji coba terkait dengan aplikasi kita, yaitu aplikasi Sidasi Jabatan, di mana Sidasi Jabatan ini adalah kita gunakan di dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan kita masing-masing. Bapak Ibu, seringkali kita banyak hal yang harus kita lakukan, kita sering ada kesulitan-kesulitan terkait dengan DALEV ini. Ketika kita akan menyusun sebuah laporan kegiatan, oh ya ini perlu kami sampaikan juga bahwa tadinya sudah disampaikan oleh Pak Sek bahwa kita akan segera melakukan evaluasi semester. Nah tentunya juga kita kalau hal ini nanti kita sudah bisa kita terapkan, insya Allah untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan panjenengan semua di OPD masing-masing maupun yang kita yang ada di Bapeda akan sangat terbantu dengan adanya Sidasi Jabatan ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung dan insya Allah ikhtiar hari ini akan membawa kebaikan untuk kinerja kita ke depan. Sidasi jabatan ini sekali lagi untuk menjawab kesulitan-kesulitan kita ketika kita akan melaporkan berapa capaian atau berapa kinerja yang kita hasilkan dalam 1 tahun ini. Melihat itu seringkali ada beberapa kendala dan walaupun sudah ada panduan, hal ini tidak semudah yang kita harapkan. Seringkali laporan-laporan terlambat dikarenakan dari masing-masing OPD pun juga kesulitan untuk itu. Hari ini kami dari tim Bapeda mencoba untuk mengurai kesulitan-kesulitan panjenengan semuanya sehingga bisa memudahkan semuanya dan hasil DALEV ini bisa kita gunakan untuk kebijakan penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. Sekali lagi, Sidasi jabatan ini diharapkan bisa kita maksimalkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama dan perlu juga kami sampaikan bahwa Sidasi jabatan ini tidak usah kita mendatangkan pihak luar ya Mas, karena sebetulnya di organisasi perangkat daerah kita itu sudah tersedia di Kominfo. Jadi teman-teman yang memiliki kapasitas untuk membuat sebuah aplikasi yang seperti yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh OPD, insya Allah teman-teman dari Kominfo siap untuk membantu. Dan saat ini, inilah kita wujudkan sebuah kolaborasi antara OPD 1 dengan yang lainnya dan memanfaatkan semua yang dimiliki atau potensi-potensi yang ada di pemerintah Kabupaten Tuban. Ini jadi perlu kami sampaikan di sebelah kiri saya ini adalah teman kita sendiri dari Kominfo, Mas Fadil ya, yang mendampingi kita semuanya dan nanti harapan kita adalah Sidasi jabatan ini kita launching hari ini, kemudian kita coba dan panjenengan bisa memasukkan program-program kegiatan ataupun juga sesuai dengan yang ada di konten-konten yang ada di aplikasi tersebut. Kita coba, kita uji cobakan, kemudian kami berharap ada masukan-masukan dari panjenengan demi penyempurnaan Sidasi jabatan. Dan kami berharap bahwasannya aplikasi ini terus berproses, terus berprogres untuk menuju ke yang lebih sempurna. Jadi hari ini mungkin ada tambahan, ini bisa dikembangkan lagi. Oh ini ternyata masih bisa ada beberapa yang harus dimasukkan untuk penyempurnaan itu.
monggo saya harapkan dari Mas Fadil nanti bisa juga tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap kita dampingi bersama dan setiap adanya perubahan-perubahan itu bisa kita akomodir. Bapak Ibu, itu pengantar dari kami dan selanjutnya kami mohon nanti dari Mbak Umi, karena Mbak Umi ini terus terang saja memang ini adalah kebutuhan dari kepentingan kita dalam menyusun sebuah perencanaan ya. Jadi DALEV di Bapeda ini adalah tujuan OPD-nya adalah menyusun perencanaan yang berkualitas, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas juga, dan kelitbangan. Nah, 3 hal ini menjadi tugas pokok fungsi kita semuanya di Bapeda untuk bisa bersama-sama OPD menghasilkan sebuah perencanaan yang kualitasnya juga bagus. Jadi apalah artinya perencanaan yang bagus itu apabila tidak bisa kita evaluasi. Apalah artinya apabila tidak bisa kita kendalikan, sehingga harapan kita, goal kita adalah perencanaan nantinya kegiatan-kegiatan yang ada ini harapannya bisa mencapai, bisa membuat ketercapaian IKU, ya, atau IKD di OPD, kemudian seberapa jauh bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU Bupati. Nah, keterkaitan inilah Bapak Ibu yang coba kita urai melalui sebuah sistem aplikasi ini, sehingga nanti kita lebih terarah dan lebih terstruktur. Kami di Bapeda nanti akan bersama-sama dengan panjenengan untuk bisa mengimplementasikan ini, mengimplementasikan sidasi jabatan, dan selanjutnya nanti kami berharap di samping ada pengembangan, juga sidasi jabatan ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain di luar Bapeda. Bisa mungkin kalau kita sudah melihat bahwa sudah bisa menghasilkan kinerja sebuah OPD, ini akan berdampak terhadap mungkin terhadap TPP kita, berdampak terhadap promosi jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini harapan kita seperti itu. Jadi integrasi inilah yang kita harapkan bisa benar-benar kita laksanakan sesuai dengan tujuan kita seharusnya. Itu dari kami dan selanjutnya kami berharap monggo Mbak Umi bisa memberikan tambahan karena monggo Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dengan suasana pandemi COVID. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna sesungguhnya terhadap kemenangan kita di dalam melakukan pengendalian diri untuk menjadi yang lebih baik. Kami mohon maaf lahir dan batin, saya pribadi dan segenap keluarga Bapeda, pada teman-teman seluruh OPD, terutama teman-teman Propel yang selama ini menjadi mitra kita untuk berkinerja dan berkontribusi untuk Kabupaten Tuban tercinta. Teman-teman sekalian, ini kami berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Setelah kami melakukan identifikasi seluruh keluhan-keluhan yang disampaikan teman-teman, betapa beratnya melakukan pelaporan terhadap hasil pengendalian dan evaluasi di seluruh perangkat daerah, bagaimana menyampaikan laporan tribulanan di level kegiatan, kemudian tahunan di level program maupun sasaran di perangkat daerah, yang mana semuanya ini menuju kepada pengukuran dan pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai etapa proses yang kita lewati bersama, step by step yang dulunya manual, kemudian kita berusaha untuk lebih mendisiplinkan diri kita bersama dengan memberikan batasan waktu
Dan alhamdulillah teman-teman juga bisa segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan diri bersama. Akhirnya ini tahap ketiga ya teman-teman sekalian, lahirlah yang namanya sidasi jabatan. Kenapa namanya sidasi jabatan? Prinsipnya ini tidak sekedar pelaporan Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih kepada pengendalian dan menyampaikan hasil kinerja dari level kegiatan, level program, maupun level sasaran di perangkat daerah sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017, bahwasannya penyampaian hasil kinerja ini harus dan menjadi kewajiban dari seluruh perangkat daerah untuk disampaikan kepada bupati, yang selanjutnya wajib juga disampaikan secara tribulanan kepada gubernur. Nah, secara berjenjang, sistem ini Bapak Ibu kita pilih merupakan alat atau tool yang bisa membantu kita. Yang tadinya rempong kita minta data satu-satu, kita buat manual dengan butuh waktu yang panjang, dengan resiko data-data ini juga belum tentu valid, karena bisa jadi ketika sudah kita sampaikan, hari berikutnya ada perubahan data lagi dan sebagainya. Nah, sistem ini kita desain bukan benar-benar sistem baru Bapak Ibu, tapi kita memanfaatkan sistem yang sudah ada di Kabupaten Tuban dengan kolaborasi tentunya dengan bantuan dari teman-teman Kominfo yang merupakan ini implementasi dari Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2017 tentang penerapan elektronik government ya. Nah, secara prinsip aplikasi ini sangat sederhana, memang tujuannya aplikasi supaya kerja kita ini lebih sangat mudah. Panjenengan nanti tinggal hanya klik isi data gitu lah. Untuk data-data perencanaannya, ini kita ambilkan dari e-planning yang seluruh program kegiatannya sudah ada. Jangan tidak usah ngisi. Kemudian data serapan anggaran, ini kita juga ngambilkan dari SIERA, sistem penyerapan anggaran. Jadi panjenengan hanya melakukan input di realisasi keluaran tribulanan di level kegiatan, kemudian realisasi keluaran tahunan, data teknis sesuai dengan formulasi yang ada di program maupun di sasaran. Hanya itu inputnya. Kalau selama ini kita sangat ribet sekali, teman-teman, sampai melihat angkanya, pagunya, realisasinya, dan seterusnya sampai ada 15, kalau tidak salah 16 kolom. Insya Allah ini kita buat sangat sederhana supaya memudahkan kita untuk melaporkan. Nah, ke depan Bapak Ibu, harapan kami sistem ini juga akan menjadi tolak ukur dan alat bantu kita bersama bagaimana kita melakukan pengendalian atau evaluasi terhadap kinerja yang kita hasilkan. Nah, ini kita usulkan, kemarin kita sudah menyampaikan nota dinas kepada Bapak Sekretaris Daerah. Apabila nanti sistem ini sudah diinput, akan kelihatan teman-teman yang punya kinerja tidak sesuai dengan target, artinya kurang dari 50% mencapai dari target kinerja yang sudah direncanakan, ini tentunya akan mendapat tanda merah Bapak Ibu. Rapot warna merah baik di level program maupun sasaran perangkat daerah. Kemudian yang artinya merah ini berarti tidak tercapai. Kemudian yang lebih dari 50 sampai dengan 74% dari target kinerja yang sudah ditetapkan,
nanti mendapat rapot kuning, Bapak Ibu. Artinya ini masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang memang memenuhi 75% sampai dengan 100% atau bahkan lebih, itu kita hargai atau kita apresiasi dengan warna hijau yang artinya kinerja perangkat daerah itu berarti tercapai. Nah, tolak ukur kinerja ini nanti kita identifikasi sebagai raport kinerja baik di level kegiatan, di level program, saya ulangi di level program yaitu di eselon 3 dan di level sasaran yaitu di eselon 2. Ini nanti kita sampaikan secara otomatis Bapak Bupati karena kita berikan akses di sistem ini, secara otomatis juga menjadi laporan kita yang bisa diupdate setiap saat dan bisa dipersani oleh pimpinan kita secara berjenjang. Nah, harapan kami untuk memotivasi kita bersama menjadi lebih baik, ini kita usulkan nanti bisa berkolaborasi dengan sistem SKP dan rencana untuk tambahan TPP, Bapak Ibu. Jadi rumusan tambahan TPP nanti kita rumuskan benar-benar berdasarkan kinerja ini. Tidak berdasarkan hanya aktivitas saja. Jadi nanti yang kita usulkan ke depan, TPP yang hari ini berdasarkan aktivitas itu tetap berjalan. Tetapi ada tambahan TPP, alokasi dana tertentu untuk masuk di TPP dengan pertimbangan yang tadi berwarna kuning dan berwarna hijau. Nanti yang akan kita tambahkan tentunya yang kuning dan hijau porsinya juga nanti akan berbeda. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita nanti melakukan trial. Kemarin kita sudah lakukan dengan teman-teman DKI untuk satu OPD. Insya Allah sistem ini karena dibuat sangat sederhana, sudah bisa kita jalankan. Nah, mulai hari ini nanti teman-teman bisa melakukan trial, menginput data-data kinerja yang sudah dimiliki di tribulan 1. Meskipun di level kegiatan, karena adanya pandemi COVID, banyak kegiatan yang direfocusing. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap diinputkan apa adanya karena serapannya anggaran itu juga real tahun 2020. Kalau 0 ya diisi 0, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang di level program dan sasaran, karena level program dan sasaran ini sifatnya adalah kinerja tahunan, nanti Bapak Ibu bisa menginputkan data kinerja tahun 2019 akhir. Jadi data kinerja terbaru di tahun 2019. Atau kalau punya yang lebih baru lagi bisa diinputkan Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau selama ini kita nginput hanya realisasi dari target kinerja, di dalam sistem ini kita dituntut untuk menginputkan sesuai dengan data teknis yang ada di dalam formulasi. Nah, ini karena menjadi tanggung jawab dari pemilik kinerja di level program, yaitu eselon 3. Kemudian di level sasaran, ini meloknya eselon 2. Tugas teman-teman sekalian selaku propel adalah karena propel ini kan berfungsi sebagai pelaporan. Maka akun dari sistem ini kita berikan kepada teman-teman propel. Nah, setelah nanti kita lakukan sosialisasi hari ini, teman-teman nanti sudah bisa mulai menginput, bisa mengakses sistemnya. Kita berikan waktu sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu. Hari Jumat, nanti kalau sudah bisa di-print, bisa disampaikan ke Bapeda, ke bidang Rendalef, sekalian dengan hasil print out-nya dan tanda tangan dari kepala OPD-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan tanda tangan honorarium selaku tim pengendalian dan evaluasi di tingkat kabupaten
nanti bersama dengan teman-teman bidang Renggale. Mudah-mudahan aplikasi ini lancar karena ini juga menjadi bagian supporting terhadap kemarin hasil evaluasi sakit kita untuk menuju BB. Insya Allah memang diperlukan salah satu alat bantu yang menunjukkan bahwa ada sebuah sistem yang sifatnya diimplementasikan memastikan keterkaitan antara perencanaan sampai dengan pelaporan. Mudah-mudahan karena meskipun planning budgeting belum benar-benar terintegrasi secara menyeluruh, tapi insya Allah dengan API yang dilakukan oleh DKI juga di level perencanaan sudah dilakukan. Nah ini jembatan baliknya Bapak Ibu, pelaporan ini merupakan alat atau alat jawab bahwa antara planning budgeting ini juga bisa menjadi satu di pelaporan kinerjanya. Meskipun Bapak Ibu sekalian, mungkin tahun depan kita juga akan diterapkan sistem baru oleh pusat SIPD, tetapi secara prinsip bahwa prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi ini insya Allah meskipun dengan SIPD itu nanti juga bisa kita adopsi. Maksudnya prinsip-prinsip nilai-nilai yang ada di sidasi jabatan ini hanya berbeda sistem saja nanti tetap akan kita upayakan supaya tugas kita menjadi lebih ringan. Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, alatnya sangat sederhana. Nanti monggo bisa dicicil, diinput sampai hari Jumat. Nanti hari Jumat akan kita tutup sehingga Jumat itu teman-teman sudah bisa menyampaikan hasil print out pengendalian evaluasi renja perangkat daerah ini. Sekaligus panjenengan nanti kami berharap bisa hadir ke Bapeda meskipun kita tidak perlu harus undangan resmi karena sifatnya ini sudah ada SK timnya dari Bupati. Panjenengan nanti bisa ke Pak Danang selaku Subdit Pengendalian dan Evaluasi untuk menyelesaikan administrasinya. Untuk selanjutnya mungkin langsung kita sampaikan ke teman-teman DKI Mas Fadil untuk menjelaskan bagaimana sistem ini beroperasi. Kemudian link dari panduan penggunaan dan sebagainya sudah kita share di grup. Nanti teman-teman bisa melakukan secara mandiri, mencoba. Dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, grup kita 24 jam siap untuk bersinergi bersama-sama. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Bapak Ibu, saya dari DKI, nama saya Ahmad Syarif Fadil. Ini panduan cara live caranya untuk memasukkan, untuk mengakses sidasi jabatan. Pertama, Bapak Ibu, ini karena ini jaringan internal, jadi kita tidak bisa mengakses dari internet bebas, jadi harus menggunakan jaringan yang Bapak Ibu gunakan untuk mengakses SIMDA. Jadi karena ini jaringan kita ini internal milik Pemkab sendiri, jadi ini tidak online dari internet, jadi Bapak Ibu harus menggunakan jaringan yang terkoneksi seperti Bapak Ibu menggunakan SIMDA. Jadi kalau Bapak Ibu di komputer yang bisa mengakses SIMDA, pasti bisa mengakses ini. Pertama, Bapak Ibu akses ke
IP 10 9 3535 garis miring E strip Dalef. Seperti ini. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu pilih satker di mana Bapak Ibu bekerja. Untuk kali ini kita coba ke Bapeda. Untuk username dan password Bapak Ibu sudah diberikan oleh Bapeda. Jadi silakan gunakan user dan password Bapak Ibu masing-masing. Ini untuk tampilan awal. Tampilan awal Bapak Ibu ketika masuk ke sistem informasi pengendalian dan evaluasi kinerja Kabupaten Tuban. Jadi untuk membuat laporan Renja, Bapak Ibu tinggal buat klik tombol laporan baru. Nanti otomatis akan menggenerate semua data dari e-planning dan e-budgeting yang sudah ada. Dan tinggal menambahkan data-data yang belum bisa diisi di e-planning maupun di Simda atau Sierra. Sebentar karena datanya kita menggabungkan dua database, jadi prosesnya agak lama, Bu. Jadi mohon ditunggu. Menggabungkan Simda sama
Satunya off. Iya. Ya. Oh, maaf Bu, agak lama karena koneksinya. Ini tampilannya, tampilan untuk mengisinya sederhana seperti kita mengisi Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan, yang perlu diisi di sini, yang belum ada isiannya. Misalnya ini dari level sasaran, lalu ke program, kemudian ke kegiatan. Nah, untuk kegiatan ini yang penting diisi di kegiatan ini yang terpenting. Data kegiatan ini untuk triwulan akan langsung tampil otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengisikan di Simda atau Sierra seperti ini. Data ini sudah otomatis terisi. Yang kita isi tinggal kinerjanya. Jadi kinerjanya berapa persen, tinggal kita masukkan. Untuk semua data-data yang sudah diisi di Simda akan otomatis masuk ke aplikasi ini. Jadi tinggal data-data menambahkan data yang belum ditambahkan ke dalam form laporan. Karena ini formnya kita buat sesuai dengan form laporan Renja yang biasa Bapak Ibu gunakan. Untuk tambahan ini untuk formulasi, bisa langsung Bapak Ibu isi sesuai dengan rumus yang ada di sebelah sini. Ketika ini nanti diklik, otomatis nanti tinggal mengisikan jumlah OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, contohnya ini, misalnya kita isi 17, lalu jumlah semua OPD misalnya 40. Ketika nanti di save, otomatis nanti akan dihitung. Nah ini 42%, 42,5%. Begitupun nanti isian yang lainnya. Satu lagi untuk isian realisasi capaian kinerja Renstra SKPD kolom 6, karena ini kita belum bisa mendapatkan datanya dari database, jadi Bapak Ibu harus mengisinya secara manual. Ini adalah capaian kinerja sampai dengan tahun sebelumnya, sampai dengan tahun lalu. Jadi ini total capaian kinerja tahun lalu. Jadi ini harus diisi manual yang ini. Hanya ini saja, sama untuk per tribulan ini saja yang harus diisi. Yang lainnya otomatis akan terakumulasi dari data Sierra dan data e-planning secara otomatis. Kemudian jika sudah mengisi semuanya, tinggal diisi faktor pendorong keberhasilan kinerja dan faktor penghambat keberhasilan kinerja. Kemudian yang dua ini nanti akan diisi oleh pihak Bapeda sebagai pengevaluasi. Jadi yang perlu diisi tinggal dua ini. Untuk data di bawah ini, untuk tanda tangan ini diisi akan otomatis terisi dari sistem. Jadi misalnya ada nama yang salah, silakan Bapak Ibu infokan ke pihak Bapeda, nanti database-nya supaya bisa diedit ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, silakan
silakan Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan ada indikasi untuk menyimpan. Jika Bapak Ibu menyimpan ini, maka data ini akan terputus dari database, dari e-planning dan SIMDA akan terputus, sehingga nanti kalau ada update baru, Bapak Ibu jangan membuat baru. Kalau membuat baru, mohon maaf, ada error sedikit. Ini koneksinya untuk yang ke SIMDA agak putus. Bentar, Bu. Oke, ini sudah tersimpan datanya. Jika Bapak Ibu ingin melihat lagi, kembali ke awal. Nah, ini sudah ada data baru, laporan Renja 2020. Untuk mengedit, nah untuk menambahkan ke triwulan kedua, triwulan ketiga, Bapak Ibu jangan membuat laporan baru, tapi langsung edit saja, karena satu tadi itu untuk 1 tahun. Jadi ini datanya untuk 1 tahun. Jadi ketika mau menambahkan yang realisasi triwulan kedua, ketiga, langsung diedit, karena kalau membuat baru maka datanya akan diulang dari awal. Ya, Bapak Ibu demikian. Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang bisa langsung hubungan di grup atau tanya langsung ke Bapak Ibu. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, sudah dipraktekkan, kita sampaikan cara penggunaan dari alat ini. Sangat sederhana ya Bapak Ibu, sama seperti ketika kita membuat laporan sesuai tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja laporan ini bisa disimpan dan kita tidak harus menginput seluruhnya. Nanti di triwulan 2 bisa diedit lagi sampai dengan nanti di akhir tahun 2020. Nah, di akhir tahun 2020 nanti tentunya yang kita update adalah di level program dan sasaran, karena nanti sudah ada mungkin tambahan kinerja lagi karena sifatnya akumulasi ya Bapak Ibu untuk level program dan sasaran. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau tambahan dari teman-teman yang Bapeda yang ada di sini, mungkin Pak Dana atau Mas Ridan mungkin, atau Mas Rozi. Jadi Pak Danang ini selaku Subid Dalef yang secara substansi memang berkaitan dengan bagaimana pengendalian dan evaluasi ini harus dilakukan sesuai Permendagri 86. Kemudian Pak Rozi, Pak Fahru Rozi ini yang memastikan data program kegiatan ini benar-benar ngeling dengan e-planning, dan Mas Ridan ini sudah sangat kita kenal. Insya Allah teman-teman Bapeda sangat familiar dengan teman-teman Propel ya. Monggo mungkin ada tambahan. Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya sampaikan minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan banyak limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga
kita nanti bisa dipertemukan kembali untuk Ramadan tahun depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah dijelaskan sama teman kita dari DKI, yaitu Mas Fadil, terkait dengan aplikasi sidasi jabatan. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet sebenarnya. Jadi formnya persis dengan seperti yang jenengan sudah kerjakan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi tetap ada 15 kolom, cuman kalau pakai aplikasi ini panjenengan diringankan, salah satunya juga ini isian terkait realisasi anggaran itu jenengan tidak usah menginput lagi, tapi sudah otomatis karena memang aplikasi ini nge-link dengan e-planning sama Sierra. Jadi panjenengan cukup mengisi atau menginput terkait dengan kinerja sasaran. Jadi saya pikir tidak terlalu susah untuk mengaplikasikannya. Kebetulan tadi juga Mas Ridan sudah nge-share manual book-nya ya Mas Ridan ya. Jadi panjenengan sekalipun ini teman-teman yang lain ada yang belum ikut gabung pada sesi ini, nanti bisa baca sendiri, belajar sendiri dari manual yang sudah kita kirim ke grup Prolab. Terus ada yang perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Umi, proses input ini dilakukan mulai sekarang ya, jadi bisa dilakukan mulai sekarang sampai tanggal 31 Mei. Jadi nanti di 31 Mei panjenengan bisa menghubungi kami dengan membawa printout-nya. Sekalian nanti menyelesaikan proses administrasi yang kebetulan di triwulan 1 kita masih punya tanggungan ke panjenengan. Jadi barangkali kalau misalnya terkait dengan aplikasi ini ada kesulitan, bisa jenengan menghubungi kami, insya Allah kami siap untuk membantu. Bisa juga nanti lewat di grup Prolab. Jadi saya pikir itu saja tambahan dari kami, Bu Umi. Barangkali nanti teman-teman yang lain yang mau menambahi terkait dengan aplikasi ini, monggo silahkan. Atau mungkin perlu sesi tanya jawab juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo teman-teman sekalian, mungkin ada yang perlu disampaikan, masukan, penyempurnaan atau pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di forum ini. Selain bisa juga nanti kami berikan kesempatan, monggo di forum ini, silakan. Mungkin dari teman-teman OPD, kecamatan. Dari Bang Ilan? Oke. Ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan dari Mas Ridan tadi atau yang dari Diskominfo tentang proses penyimpanan file, itu tadi saya melihat penyimpanan yang ketika kita melakukan penyimpanan, itu file akan terputus dari file Sinja. Dan itu kita hanya mengedit data. Nah, itu kita perlu penjelasan ulang. Mungkin ada yang bisa menjelaskan
Di sini penjelasan ulang tentang proses penyimpanan itu kita mengedit lagi atau bagaimana, Bu? Mohon penjelasan. Ya Bu, sebentar ya. Jadi begini Bu, ketika tadi ada indikator untuk bahwa database ini terputus, maksudnya kita mengambil data-data yang perlu dari SIMDA dan e-planning. Lalu sudah kita masukkan dan simpan ke database tersendiri. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengedit dan misalnya di SIMDA terupdate lagi, otomatis yang diedit ini pun akan terupdate secara otomatis untuk nilai nominalnya, karena untuk selain nilai nominal kan kita ngambilnya dari e-planning, Bu. Untuk nominal realisasi nominal angkanya kita ngambil dari SIMDA dan itu secara real time, Bu. Seperti itu, Bu. Berarti pengambilannya secara real time ya, Pak ya? Iya, Bu, secara real time. Itu yang realisasi yang kita ambil dari Sehara itu secara real time. Jadi ketika ada perubahan, di laporan juga akan otomatis berubah. Oke, terima kasih Pak. Pertanian, monggo Dinas Pertanian. Tes. Oh ya, masuk. Terima kasih. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk aplikasi Sidasi ini masih menggunakan intranet. Mungkin untuk kedepannya mohon agar bisa diakses lewat internet karena kalau hanya menggunakan intranet maka kita hanya bisa mengerjakan di kantor karena yang langsung terhubung dengan SIMDA. Alangkah baiknya jika ke depan bisa langsung terhubung dengan internet sehingga kita bisa mengerjakan dimanapun. Karena apa? Mengingat saat ini kita juga menerapkan sistem WFH, jadi kita nggak bisa selalu on time di kantor setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan juga terkait dengan TPP. Sementara ketika saya hanya pada sampai level kegiatan. Kemudian bagaimana penilaian untuk stafnya? Itu, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang nomor 1 nanti mungkin Mas Fadil ya. Apakah memungkinkan ini nanti ke depan dikembangkan dengan sistem internet, bukan intranet? Nah, untuk yang nomor 2, jadi karena secara laporan memang kinerja itu ukurannya mulai dari kegiatan, program, dan sasaran. Untuk staf nanti akan secara otomatis mengikuti, di mana staf itu melekat di eselon 4-nya.
Nah, itu nanti yang akan kita uraikan pada saat pendampingan penyusunan SKP dengan teman-teman BKD. Karena SKP ini selama ini kan masih belum ada integrated dan belum sinkron dengan apa yang ada di dokumen perencanaan, belum sinkron dengan apa yang ada di dokumen perjanjian kinerja, sampai dengan SKP. Nah, teman-teman BKD, BKP SDM, ini insya Allah nanti kita akan berkolaborasi juga dengan teman-teman BKP SDM ini, bagaimana melakukan mapping secara personal masing-masing ASN ini dengan sistem yang sudah ada. Kemudian akan dilakukan verifikasi, SKP-nya betul apa tidak. Nah, baru nanti kita juga akan buatkan lagi sistem terusannya. Yang nanti sampai akhirnya cita-cita kita sistem ini ngeling dengan kinerja yang hari ini ada. Itu targetnya tahun depan. Jadi di tahun ini kita maksimalkan sistem ini bisa ngeling sampai dengan TPP, sehingga kinerja tahun 2019, tahun 2020, ini sudah bisa di reward di tahun depan. Selama 1 tahun penuh dapatnya. Ya, gambarannya itu bentuk dari motivasi yang harapan kami bisa meningkatkan budaya kerja, budaya kinerja, dan meningkatkan bagaimana teman-teman bisa lebih melakukan inovasi dalam berkinerja. Mungkin kaitan dengan penyempurnaan atau pengembangan dengan internet, Mas Rozi atau Mas Fadil mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan. Pertama tadi ada 2 pertanyaan dari Mbak Susi. Yang pertama terkait dengan internet ya. Memang untuk sementara kita kembangkan sidasi jabatan ini dalam lingkup masih intranet karena memang masih tahap uji coba. Tapi untuk mengakomodir usulan dari teman-teman Dinas Pertanian, insya Allah nanti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan kita cukupi terkait dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, perlu kami jelaskan bahwa memang pengembangan sidasi jabatan ini adalah dalam rangka untuk menjawab berbagai persoalan ketika teman-teman menyusun laporan evaluasi Renja maupun evaluasi RKPD. Seringkali kami temukan bahwa ketidaksinkronan antara indikator kinerja yang tercantum di dalam dokumen perencanaan dengan yang selama ini dilaporkan secara manual. Jadi ada beberapa perbedaan indikator, seringkali bahkan hampir 50% lebih lah kita analisa. Seringkali ada beberapa perbedaan baik pada level sasaran, pada level program maupun pada level indikator kegiatan. Tapi dengan adanya sidasi jabatan ini, kami berharap semua sudah saling terintegrasi satu sama lain, mulai dari perencanaan, kemudian kita integrasikan juga dengan Simda keuangan yang terkait dengan realisasi anggaran. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu dengan adanya sistem ini tidak ada lagi hal-hal yang perbedaan antara perencanaan dengan pengendalian evaluasi. Terlebih juga dengan adanya
aplikasi ini memudahkan nanti Bapak Ibu ketika menyusun dokumen perencanaan, baik Renja maupun RKPD, terutama pada hal-hal yang tercantum di bab 2, yaitu terkait hasil evaluasi capaian tahun N-1 atau N-2. Lah itu kan seringkali ya Bapak Ibu dibutuhkan di dalam bab 2 dokumen perencanaan. Mungkin itu Bu Umi yang perlu saya tambahkan atas waktunya. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman BKPSDM, ya. Mbak Susan ini gak takok, gak marem deh. Oh enggak, Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terkait pengisian teknis sidasi ini Bu, seandainya kita salah ngentri Bu, terus benarkannya gimana Bu? Terima kasih. Bisa diulangi Mbak Susan, suaranya kurang jelas tadi. Monggo diulangi. Terkait pengisian sidasi ini Pak, seandainya kita salah ngentri data output, namanya manusia kan juga sering salah ngentri data. Terus tadi kan belum dijelaskan cara ngerevisinya gimana, cara ngeditnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja. Jadi ini aplikasinya seperti Excel Bu. Jadi ketika Ibu salah mengentri data, klik di kolom yang tadi salah entry, langsung dibenarkan di situ dan klik OK, nanti otomatis sudah terupdate datanya. Demikian Bu, terima kasih. Susan, jelas, sangat jelas ya. Nanti dipraktekkan, kalau masih ada kendala bisa disampaikan lewat grup. Ada lagi Bapak Ibu, mumpung kita masih bisa berkomunikasi di forum ini, hal-hal untuk penyempurnaan terutama, kemudian untuk pertanyaan kita buka seluas-luasnya, semata-mata supaya alat ini benar-benar sesuai dengan tujuan adalah sebagai alat bantu dan semoga tidak mempersulit kita. Tujuannya adalah membantu kita supaya lebih mudah dalam berkinerja. Saya pikir sudah sangat jelas, nggih. Tinggal kita coba, nanti sambil jalan kita sambil berkomunikasi lewat grup. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini, sosialisasi, implementasi aplikasi sidasi jabatan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita menyampaikan laporan lebih tepat waktu. Pak Danang juga tidak perlu obrak-obrak ya Pak Danang, karena nanti secara regulernya nanti akan begitu 1 tribulan di tanggal 30 atau 31 di bulan Juni misalnya untuk tribulan 2, kemudian bulan September, itu kita beri waktu 5 hari. Tanggal 5 sudah kita close ya. Tanggal 1 kita tanggal 1 kita buka, tanggal 5 kita tutup. Targetnya sebelum tanggal 10 laporan ini sudah bisa sampai ke gubernur. Artinya tanggal 5 kita tutup, tanggal 6 kita cetak, kita mintakan tanda tangan Bapak Bupati, kemudian langsung kita kirim ke gubernur. Sangat praktis, Bapak Ibu sekalian, yang jauh mungkin tidak perlu datang ke Bapeda, tapi untuk koordinasi, pengendalian dan evaluasi mungkin tetap kita lakukan
secara tribulanan, bisa sementara karena ada pandemi COVID, kita bisa melakukan melalui video conference. Prinsipnya setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Bisa kami, ya? Dari DLH, monggo Pak Hengki. Ya. Pak Hengki, monggo langsung saja. Oh, lewat grup WA ya. Sudah kita pertanyaannya Pak Hengki dari grup WA. Oh iya, Pak Ketok Mas. Oh, yang untuk input ini. Karena ini uji coba Bapak Hengki, jadi kita secepatnya pastikan bahwa OPD minimal sudah bisa input, karena juga data yang diinput insya Allah tidak terlalu berat, karena sudah banyak yang direfocusing ya. Untuk masalah kegiatan, realisasi kinerja kegiatan, karena banyak yang direfocusing mungkin masih 0 di tribulan 1 ya. Tapi di kinerja program dan sasaran, panjenengan semua bisa ngambil data kinerja program dan sasaran tahun 2019. Insya Allah seluruh OPD sudah menyampaikan kemarin secara manual. Nah, karena program dan sasaran ini mengukurnya tidak mungkin dilakukan di tribulanan, maka pendekatan yang kita lakukan pakai data terakhir, berarti data tahun 2019. Ini kan tinggal menginputkan data yang kemarin sudah jenengan punya itu saja dengan sistem. Ini sekaligus menjawab bagaimana menguji sistem ini bisa digunakan apa tidak, bisa panjenengan gunakan untuk selanjutnya apa tidak. Untuk kinerja kegiatan ya sangat mudah karena banyak yang direfocusing, insya Allah kegiatannya juga banyak yang belum menunjukkan realisasi yang cukup berarti. Nah, nggak apa-apa diisi 0 semuanya, memang kenyataannya seperti itu. Nah, untuk warna nanti merah, kuning, hijau, itu akan sudah kelihatan ketika jenengan menginput data kinerja di level program dan sasaran. Karena yang diukur adalah outcome. Outcome-nya dari perangkat daerah itu ada di 2 level, yaitu di level program, di levelnya eselon 3, dan levelnya eselon 2. Nah, ya benarnya yang dievaluasi itu kan beliau-beliaunya yang di eselon 2, utamanya terkait dengan kinerja sasaran perangkat daerah. Nah, kita ini mengikuti Bapak Ibu, mengikuti di eselon 2-nya, dan tentunya tidak hanya mengikuti, tapi mensupport bagaimana di setiap OPD itu nanti bisa tercapai kinerjanya. Karena apa Bapak Ibu? Ini kita rencanakan sistem ini, dengan sistem ini kita gunakan. Selain dengan sistem nanti akan ada, kita komunikasikan nanti dengan, kita rumuskan bersama dengan
teman-teman BKP SDM bagaimana memberikan punishment-nya. Punishment-nya itu nanti kita wujudkan dalam pin yang bentuknya dasi kecil yang warnanya ada merah, hijau, dan kuning. Nah, itu evaluasinya nanti kita lakukan setiap akhir tahun. Nanti yang terpaksa harus dapat merah ya harus dipakai sepanjang tahun merah, seperti itu. Kalau yang dapat hijau ya dipakai sepanjang. Itu bentuk bagaimana kita punishment, meskipun tidak punishment-nya tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bagaimana membentuk budaya malu untuk berkinerja tidak maksimal, seperti itu. Ya Bapak Ibu, dicoba saja, insya Allah sangat sederhana. Jika sudah tidak ada masukan lagi, mungkin bisa kita akhiri. Yang penting praktis, to the point, dan mudah-mudahan selamat mencoba, mudah-mudahan lancar seperti jalan tol ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.